Ini kalau di tempatnya Bunda namanya Bugis ya, harganya 1000-an, isinya kelapa, terbuat dari tepung ketan. Jadi Bunda itu sebelum sarapan ya biasanya makan buah atau makan gorengan atau kue basah, biar nanti makan nasinya nggak banyak-banyak. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harganya sebenarnya 7.000 ya. Ini pas lagi promo jadi cuma bayar 4.500. Jadi Bunda itu suka ya kalau beli-beli ya nunggu promo ya. Kalau pas lagi promo beli agak banyak. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Kebiasaan Bunda itu sebelum sarapan makan buah dulu ya. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemahaman tentang ilmu ini harus kita buka. Hal yang gaib ini kita buka, jangan sampai salah di hadapan Allah Ta'ala. Sebenarnya kalau orang sudah meninggal, itu rohnya kembali pada Allah Ta'ala. Roh itu sesuatu yang suci dari Allah. Jadi roh itu sesuatu yang suci dari Allah yang ditiupkan ketika seseorang itu dalam kandungan ya. Nah, rohnya itu diambil oleh Allah. Jadi kalau orang itu sudah meninggal, rohnya itu diambil oleh Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi jasadnya yang dikubur itu jasadnya itu lama-lama hancur. Hanya orang-orang tertentu yang diizinkan oleh Allah jasadnya tidak hancur. Nah, biasanya ya penghafal Al-Quran, orang-orang yang soleh itu jasadnya nggak hancur. Jadi jasad yang dikubur itu hancur, rohnya sudah kembali pada Allah. Dan ada satu lagi yang masih sisa yaitu yang namanya jiwa. Jiwa itu nanti menganalogikan tubuhnya manusia ketika hidup di dunia. Jadi jiwa ini nanti yang akan bertanggung jawab di akhirat. Misalnya dulu kalau di dunia hobinya tidak bersyukur atas nikmat, ya akhirnya menjadi kufur nikmat, ya nanti jiwa ini yang bertanggung jawab. Ya ditanya, kamu ngomong untuk apa? Kamu bisa ngomong tapi nggak pernah bersyukur. Terus telingamu itu bisa mendengar tapi kamu nggak pernah bersyukur, itu nanti ditanya. Otak kamu itu bisa berpikir tapi nggak pernah bersyukur. Nah itulah nanti yang menjadikan ya mulut itu nanti disobek-sobek, telinga dimasukin air panas dan lain sebagainya. Jadi disesuaikan dengan yang dilakukan di dunia dan tidak pernah bersyukur. Nah itulah makanya bahayanya di situ. Jadi jiwa itulah yang nanti bertanggung jawab di akhirat. Jadi nggak ada istilah arwah gentayangan, itu nggak ada. Jadi kalau orang itu sudah meninggal, itu rohnya sudah kembali pada Allah. Jadi kalau ada roh gentayangan itu sebenarnya bukan orang itu ya, tapi jin. Jin yang menyerupai orang yang meninggal. Biasanya orang yang seperti ini punya ilmu musyrik ya. Jadi orangnya sudah meninggal tapi ilmu musyriknya ini akan mencari keturunannya. Jadi orang-orang yang punya ilmu musyrik walaupun sudah meninggal dunia tapi ilmunya ini akan mencari keturunannya. Jadi bahayanya punya ilmu musyrik itu seperti itu. Dan orang-orang yang punya ilmu musyrik ini kalau disakiti orang itu biasanya ilmunya nyerang. Bukan orangnya ya yang menyerang tapi ilmunya. Makanya Bunda kalau sama orang-orang yang model begini ini ya agak hati-hati ya.
karena kalau ilmunya nyerang itu betul-betul sakit ya. Saya dulu pernah ya ketika mau berangkat ke masjid, saya lupa ya nggak menyapa, ada seorang bapak, maaf ya nggak saya sebutkan namanya. Saya baru tahu kalau orang itu punya ilmu musyrik ya. Kalau punya ilmu musyrik itu seperti itu. Ya akhirnya dia ngerti kalau ilmunya itu bahaya ya sekarang nggak ngamalin seperti itu ya. Itulah bahayanya ilmu musyrik. Siapapun yang punya ilmu musyrik itu nanti bahaya bagi anak dan cucunya. Jadi kalau mengamalkan baca ini, baca itu, biar begini, biar begitu, itu nanti bisa menyebabkan punya ilmu musyrik. Dan ilmu musyrik ini, meskipun orangnya itu sudah meninggal, itu dia akan cari keturunannya. Jadi nanti nempel di anaknya, di cucunya. Ya nanti kalau anaknya ya mengamalkan seperti itu sama dengan orang tuanya, ya ilmunya berarti cocok nanti nempel. Wujudnya apa? Kalau dulu orang tuanya mengamalkan ya baca ini sekian biar selamat, itu wujudnya ulat biasanya ya, untuk keselamatan, wujudnya ulat. Makanya ya gatal. Dan orang-orang yang mengamalkan seperti ini ya biasanya gatalnya tuh sampai bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Ya kalau ingin sembuh ya biasanya ilmu musyriknya itu harus dilepas. Yang bisa melepas hanya Allah. Ya minta saja pada Allah Ta'ala, minta ilmu musyriknya dilepas, terus berjanji nggak ngulangi, taubat, mohon ampun, berjanji nggak ngulangi. Jadi kalau baca Quran, baca sholawat, niatkan lillahi ta'ala. Jangan diniatkan untuk duniawi. Karena bahayanya seperti itu. Jadi ilmu musyrik ini, kalau orang itu disakiti orang, ilmu musyriknya ini nyerang. Bukan orangnya ya yang nyerang, tapi ilmunya. Dan yang punya ilmu ini nggak ngerti kalau ilmunya tuh nyerang orang tuh nggak ngerti. Itulah bahayanya. Dan nanti kalau akan mendekati ajalnya biasanya ilmunya ini nyerang dirinya sendiri. Ya, makanya biasanya terasa seperti tercekik itu kayak bisa nafas terus meninggal itu seperti itu. Itulah bahayanya ilmu musyrik, makanya Rasulullah juga mengajarkan kalau baca Quran, baca sholawat, ibadah apapun niatkan lillahi ta'ala. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala.